Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Restu Prima Perkasa dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil membaca saya mengenai buku Ki Haji Ahmad Dahlan, Nasionalisme dan Kepemimpinan Pembaharu Islam Tanah Air yang Menginspirasi, karya dari Abdul Wali Kusno. Nah, dalam buku ini saya akan menceritakan mengenai 3 bagian utama. Yang pertama adalah perkembangan Islam di Nusantara, yang kedua adalah organisasi Muhammadiyah beserta pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang ketiga adalah biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, yang pertama, perkembangan Islam di Nusantara atau di Indonesia sebelum kemerdekaan. Islam datang di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, Islam mengalami perkembangan yang sangat sempit, atau boleh dibilang mengalami stagnan atau tidak berkembang. Hal ini dibuktikan dengan catatan perjalanan Marco Polo yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara, khususnya di pesisir Jawa, mayoritas kepercayaan masyarakatnya adalah animisme dan dinamisme. Nah, kemudian apa sih yang mengubah agama Islam hingga menjadi sangat pesat di Nusantara atau Indonesia sekarang? Yaitu adalah tokoh Wali Songo. Tokoh Wali Songo merubah kepercayaan masyarakat di Nusantara hanya dalam kurun waktu 50 tahun. Sungguh hal yang luar biasa. Hanya dengan waktu 50 tahun Nusantara bisa diislamkan oleh Wali Songo. Hal ini dibuktikan oleh catatan perjalanan Tom Paires yang pada saat itu menjelajahi Nusantara, khususnya di wilayah Pulau Jawa, yang menyatakan bahwa 90% penduduk Islam adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua, organisasi Muhammadiyah beserta pemikiran-pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan pertama memiliki 2 tujuan utama, yaitu adalah untuk mengislamkan masyarakat khususnya di daerah Yogyakarta dan umumnya di seluruh Nusantara. Dan yang kedua adalah mengajak masyarakat untuk menuju ke Islam yang murni, ya, dimana pada saat itu masyarakat di Nusantara masih menggabungkan Islam dengan kepercayaan Jawa. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan ingin untuk merubah hal itu. Nah, sekarang ketiga, yaitu biografi Ki Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dengan nama kecil Muhammad Darwis. Beliau lahir di lingkungan desa yang bertajuk Islam, yaitu Kampung Kauman. Ayahnya adalah Ki Haji Abu Bakar, adalah seorang khatib di Masjid Gede Kauman, dan ibunya adalah Siti Aminah yang juga merupakan tokoh pembesar agama. Sehingga tidak heran sejak kecil Ahmad Dahlan sudah menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Pada usia 15 tahun, beliau hijrah ke Mekah untuk berhaji di sana, sekaligus meminta izin untuk tinggal menetap di sana untuk sementara waktu untuk mempelajari atau menambah ilmu-ilmu tentang pengetahuannya agama. Singkat cerita, setelah ia beberapa lama di Makkah, ia bertemu dengan salah seorang gurunya yang bernama Kiai Bakri Asyata, yang memberinya nama kepada Muhammad Darwis dengan nama Ahmad Dahlan. Setelah 5 tahun tinggal di Makkah, beliau pulang ke Nusantara, pulang ke Jogja dengan membawa nama Ki Haji Ahmad Dahlan. Di Yogyakarta, beliau melihat berbagai macam kekeliruan yang terjadi di
wilayah sekitarnya. Itulah yang menginspirasi beliau untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah tersebut. Kemudian dalam melakukan modernisasi Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan tentu saja mengalami berbagai macam kendala atau permasalahan. Contohnya adalah ketika beliau ingin membuat sebuah perkumpulan atau mengislamisasi, memodernisasi Islam di Nusantara, beliau menyadari bahwa beliau tidak mampu untuk melakukan itu semua sendirian. Oleh karena itu beliau melakukan atau terinspirasi untuk membuat sebuah perkumpulan yang digunakan sebagai wadah untuk modernisasi Islam. Organisasi tersebut dinamakan Muhammadiyah ya. Kemudian ketika beliau meminta izin kepada Belanda untuk meresmikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi berbadan hukum, Belanda memang menyetujui, namun hanya mengizinkan organisasi Muhammadiyah untuk bergerak di wilayah Yogyakarta saja. Hal ini membuat para pengikutnya di luar Jogja merasa kecewa. Kemudian, namun Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki siasat unik untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan cara mengganti nama-nama organisasi Muhammadiyah di luar Jogja dengan nama yang lain. Contohnya seperti Al-Munir di Makassar, Nurul Islam di Pekalongan, dan Al-Hidayah di Garut. Baik, setelah mempelajari buku Kiai Haji Ahmad Dahlan karya dari Abdul Wali Kusno, hal apa saja sih yang dapat kita petik dari tokoh tersebut? Yang pertama adalah memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang kedua adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga adalah memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Nah, hal ini merupakan implementasi dari surah Al-Asr ya. Yang keempat adalah menghargai sesama manusia atau memiliki sifat toleransi. Hal ini adalah implementasi dari surat Al-Ma'un ya. Dan yang kelima adalah memiliki semangat belajar yang luar biasa tinggi, terutama seperti kita yang merupakan generasi muda dan pelajar tentunya harus memiliki semangat belajar yang tinggi ya. Demikianlah pembahasan saya mengenai buku Kiai Haji Ahmad Dahlan, Nasionalisme dan Kepemimpinan Pembaharu Islam Tanah Air yang menginspirasi, karya dari Abdul Wali Kusno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.